بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Terima kasih buat Mas Ben yang sudah membacakan surat. Udah bacakan. Ya. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator selaku moderator Mas Adit
Ya, monggo dipersilakan. Terima kasih. Baik, Mbak Mami, terima kasih banyak sudah menjadi host pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kajian online YIF pada malam hari ini. Mungkin mau say hi dulu untuk teman-teman peserta. Halo, apa kabar semuanya? Selamat malam. Mungkin bisa sambil kirim emoticon di live chat seperti ini mungkin yang saya kirim. Ya, santai saja. Halo. Mungkin ada yang kenal satu sama lain antar peserta, boleh saling menyapa di live chat. Nah, ya Mas Rezano Putra Kartika. Terima kasih Mas Rezano. Oke, alhamdulillah. Semoga kedepannya teman-teman yang tergabung pada malam hari ini bisa mengikuti kajian kita. Ya mungkin temanya agak berat-berat, cuman semoga kita bisa istiqomah dengan kegiatan yang positif seperti pada malam hari ini. Oke. Ya, lama-lama saya akan membacakan CV dari kedua pemateri yang super jos kita. Dua perempuan hebat. Yang saya bacakan yang pertama, Mbak Hanifatul Zuhro. Beliau lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Desember 1997. Insya Allah masih muda, nih 97. Alamat sekarang di Jalan Kiai Haji Lemah Dhuwur, Bangkalan, atau Injing-Injing ya. Mungkin ada yang orang Injing-Injing, silakan komen di live chat. Dan pekerjaannya paralegal atau pedagang dan pedagang. Oke, saya bacakan background pendidikannya. Dulu SD di SDN 1, SMP-nya di SMPN 1, SMA-nya di SMN 2, semuanya di Bangkalan. Lalu S1-nya di Universitas Trunojoyo Madura. Wah, baru lulus ini tahun 2020. Wah, lulus angkatan Covid, alhamdulillah. Saya bacakan pengalaman dan prestasi dari Mbak Hanifatul Zuhro. Beliau pernah menjadi sekretaris di Teater Pandan Rokom dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Lalu dari tahun 2016 hingga sekarang menjadi CEO dari Akhwat Departemen Dakwah dan Syiar Islam di Remaja Masjid At-Taufik. Yang selanjutnya dari tahun 2016 sampai 2018, Mbak Hani ini Kepala Biro Media di BMIC Bangkalan. Lalu menjadi PP staff di PPSDM Lembaga Dakwah Kampus MKMI UTM dari tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi bendahara umum di Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis FH UTM 2018-2019 dan sampai sekarang juga menjadi organizer komite di Youth Ideas Factory. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman dan prestasi dari Mbak Hani ini. Oke, itulah sekilas dari kurikulum vitae Mbak Hanifatul Zuhro sebagai narasumber pertama kita. Selanjutnya saya akan bacakan CV dari pemateri kita yang kedua. Ini seorang dokter. Beliau bernama Qurratu Aini. Tempat tanggal lahirnya di Bangkalan 9 Juli 1991. Alhamdulillah, ini juga masih tergolong muda. Alhamdulillah. Alamatnya di Jalan Raya Kranggan Timur, Kecamatan Galis. Dan riwayat pendidikan beliau di SDN Kranggan Timur, lalu SMP-nya di SMP 2 Bangkalan, SMA-nya di SMA 1 Bangkalan, dan di FK UNER, Fakultas Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Wijaya Kusuma Surabaya, bukan UNER, mohon maaf. Tahun 2016. Dan riwayat pekerjaan dari Dr. Qurratu Aini ini pernah internship di RSUD Bangkalan pada tahun 2016-2017. Lalu menjadi dokter PTT Puskesmas Banjar, Kecamatan Galis di tahun 2017 sampai tahun 2019. Dan dari 2019 sampai sekarang menjadi dokter PTT di Puskesmas Kuanyar. Sedangkan riwayat organisasi dari Dr. Qurratu Aini
yaitu menjadi anggota SKI, menjadi panitia Baksos, dan juga sekarang menjadi organizer komite di Youth Ideas Factory sampai sekarang. Motonya Bu Dokter ini adalah Ora et Labora, yang artinya usaha disertai dengan doa. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, itulah CV dari dua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama, mungkin kita akan mulai dari narasumber pertama kita, Mbak Hanifatul Zuhro. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih kepada Mas Aditya atas kesempatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini izinkan saya sharing-sharing terkait dengan kesehatan Rasulullah. Adanya saya di sini bukan berarti saya lebih berilmu, lebih paham daripada teman-teman, tidak. Bahkan mungkin yang lebih paham itu adalah teman-teman, itu bisa jadi. Namun izinkan saya untuk berbagi. Semoga dengan adanya berkumpulnya kita di sini ini menjadi sebab datangnya rahmat Allah dan Allah ridhoi dan juga berkahi kepada kita. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Bentar. Oke, bismillah. PPT-nya jelas ya, kelihatan ya? Membongkar rahasia sehat Rasulullah. Dengan bahan kelihatan. Ya, oke. Jadi Ya, kelihatan Mbak. ya. Jadi teman-teman sebelum ngebahas terkait dengan apa sih pola sehatnya Rasulullah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan terkait dengan Islam dan kesehatan. Jadi begini teman-teman, Allah ini merupakan Al-Khaliq dan Al-Mudabbir, yaitu adalah pencipta kita dan juga pengatur kita. Ibaratkan kayak gini, ibaratkan HP itu siapa yang menciptakan, misalnya si A gitu. Pasti si A ini tahu terkait dengan kebutuhan gitu, kemudian terkait dengan hal-hal yang bisa menyebabkan si HP ini bisa rusak gitu. Jadi begitu juga dengan Allah gitu. Allah yang paling tahu tentang kita, paling tahu tentang kebutuhan kita. Makanya Allah ini memberikan seperangkat aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan agar kita tuh mendapatkan kemaslahatan. Bagaimana Islam yang agamanya yang syamil, kamil dan mutakamil ini juga mengatur terkait dengan masalah kesehatan, dan kesempurnaan Islam ini bisa kita ketahui dari surah Al-Maidah ayat 3. Yang mana di sana Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan gitu agamamu yaitu dinul Islam, dan Allah ridhoi Islam sebagai agama kita gitu teman-teman. Nah, Islam yang sempurna dan paripurna ini tentu pastinya nih saya itu akan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, tidak hanya muslim tapi umat manusia dan segala makhluk yang ada di bumi. Dan salah satu tujuan syariat Islam ini adalah untuk menjaga jiwa dan menjaga akal. Kalau kita ketahui ya, salah satu yang diharamkan oleh Islam adalah meminum khamar. Jadi khamar ini diharamkan untuk menjaga akal kita. Begitu juga dengan menjaga jiwa. Dalam surah Abasa ayat 24, maaf bukan surat Abasa tapi pada surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ayat 195 ini Allah melarang diri kita untuk berbuat zolim. Jangan jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Dalam firman-Nya Allah pada surah Al-Baqarah ayat 195. Ini menandakan dalil gitu. Kita tuh jangan berbuat zolim kepada diri kita gitu, termasuk terhadap kesehatan kita. Nah, kesehatan ini teman-teman merupakan salah satu nikmat Allah gitu yang sering kita lalaikan, sebagaimana
Rasulullah bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi teman-teman di sini menegaskan gitu bahwasanya Islam ini rahmat bagi seluruh alam. Ketika uh, aturan-aturan hukum-hukum Islam ini kita amalkan termasuk dalam hal kesehatan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah itu berupa di dunia maupun di akhirat. Salah satu di dunia adalah mendapatkan kesehatan yang berkah gitu. Jadi kezaliman ya teman-teman, kezaliman itu bukan hanya berkaitan kalau misalnya seseorang itu berpacaran, orang itu berinteraksi dengan riba, bukan hanya sebatas itu, tapi kezaliman ini termasuk menyia-nyiakan amanah gitu, lalai terhadap amanah. Dan tubuh kita ini merupakan amanah dari Allah yang perlu kita jaga. Kita perlu rawat dengan baik. Itu terkait dengan Islam dan kesehatan. Baik, berikutnya, kenapa sih kita harus sehat? Jadi, kita harus sehat itu karena supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik gitu. Sebagaimana tujuan diciptakannya kita adalah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi inilah tujuan kita diciptakan, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan untuk beribadah kepada Allah tentu kita membutuhkan fisik yang baik, fisik yang sehat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Sebagaimana ya namanya ibadah itu tentu membutuhkan fisik yang baik, kesehatan yang baik. Sebagaimana salah satu ibadahnya adalah jihad gitu, jihad yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah gitu. Tentu kalau seseorang itu merupakan pasukan di medan jihad tentu harus memiliki fisik yang kuat, fisik yang prima. Begitu juga kalau kita berhaji, kalau kita berpuasa, kalau kita sholat, tentu salah satu pembekalan kita, persiapan kita harus memiliki fisik yang sehat. Gitu teman-teman. Jadi kita harus menjadi pribadi yang sehat supaya kita menjadi pribadi yang taat, pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 bahwasanya di sini merupakan dalil Allah memerintahkan kepada kita untuk makan makanan yang halal dan baik dan jangan kita mengikuti langkah syaitan, jangan kita mengikuti nafsu-nafsu kita. Berikutnya mengapa harus mengamalkan sunnah kesehatan Rasulullah gitu? Karena Rasulullah ini teman-teman hanya sakit dalam hidupnya hanya 2 kali. Sebenarnya terkait dengan ini ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan Rasulullah hanya sakit 1 kali dan juga ada yang mengatakan Rasulullah sakit 2 kali. Kalau yang 1 kali ini Rasulullah sakit menjelang kematiannya, wafatnya beliau. Namun pendapat yang kedua adalah ketika Rasulullah diracuni oleh perempuan Yahudi saat dihidangkan makanan. Kemudian yang kedua adalah menjelang kematiannya. Jadi ibaratnya kayak gini teman-teman, ketika teman-teman memiliki suatu cita-cita, misalnya pengen kuliah S2 di Mesir gitu, di Kairo. Tentu teman-teman pengen tahu gitu, cari info gitu. Gimana sih tipsnya supaya bisa lulus beasiswa di S2 di Mesir, di Kairo itu gimana? Ada seseorang yang lulus gitu teman-teman dan memiliki prestasi yang sangat baik. Tentu teman-teman tanya dong ke orang itu. Begitu juga dengan kita gitu. Kita tahu bahwasanya Rasulullah ini sangat sangat, fisiknya tuh sangat baik, sangat sehat gitu, jarang banget sakit, hanya 2 kali sakit seumur hidupnya. Makanya ini kita perlu gitu, perlu tahu tips-tips agar kita selalu dalam keadaan sehat. Dan yang kedua adalah, karena mengamalkan sunnah kesehatan Rasulullah itu kan bagian dari sunnah Rasulullah ya, kesehatan Rasulullah itu bagian sunnah dari Rasulullah. Maka ketika kita mengamalkan sunnah kesehatan Rasulullah, sesungguhnya kita sudah menjalankan perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Perintah Allah adalah untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah.
Liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi teman-teman, ini merupakan dalil Allah memerintahkan kepada kita untuk meneladani manusia yang sebaik-baiknya, manusia terbaik yaitu adalah Rasulullah. Gitu. Ketika kita meneladani Rasulullah baik dalam segala hal, yang itu memang menjadi sesuatu yang perlu kita teladani sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian kesehatan yang merupakan wujud ibadah kepada Allah. Jadi teman-teman ketika teman-teman olahraga, teman-teman minum madu, ketika teman-teman menghindari itu dari abang-abang cimol, abang-abang cireng ya, yang apa namanya, kalau misalnya makanan itu digoreng berkali-kali, ya Allah gitu, aku meninggalkan itu karenamu. Maka insya Allah itu juga merupakan wujud wujud eh, ibadah kepada Allah dan juga kecintaan kepada Rasulullah gitu. Dan sebagaimana ya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita tahan ya buat menghindari dari abang-abang cimol, maksudnya beli cimol, beli telur gulung kayak gitu, insya Allah eh, teman-teman bakal Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Setidaknya insya Allah, kalau pernah sih saya gini gitu, ya udah hindari tahan-tahan, insya Allah uh, saya berharap gitu semoga Allah hidangkan makanan-makanan terbaik di surganya Allah gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, tahan-tahan. Oke, berikutnya berkaitan dengan lingkup kesehatan nabawi. Jadi kesehatan nabawi itu bukan hanya terkait pengobatan nabawi. Kebanyakan orang kalau mikirnya ya kesehatan ala nabawi itu ya bekam gitu, ya kurma, ya madu, bukan hanya itu saja teman-teman. Tapi ada banyak hal gitu. Termasuk pola makan sehatnya Rasulullah, pola tidurnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjaga kebersihan tubuhnya, menjaga kesehatan lingkungan, baik itu fisik, sosial, pengobatan Rasulullah seperti bekam, ruqyah, dan sebagainya, banyak hal lainnya. Tapi di sini saya hanya uh, uh, menjelaskan beberapa poin saja, yaitu pola makan dan juga pola tidur Rasulullah, yang mana ini mencakup masalah pencegahan dan juga promotif. Promotif itu maksudnya adalah meningkatnya kesehatan kita. Baik, pola makan dan minum Rasulullah ya. Pada prinsipnya Allah memerintahkan kepada kita untuk makan makanan yang halal dan juga thayyibah. Halal ini baik itu adalah cara memperolehnya maupun zatnya. Halal seperti babi itu kan haram gitu. Dan madu itu halal. Maka kita juga harus memperhatikan zatnya dan juga cara memperolehnya. Kemudian bukan hanya terkait dengan halal saja, tapi thayyib gitu. Thayyib ini adalah baik, baik memberikan kemaslahatan bagi tubuh kita. Sebagaimana ini merupakan perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 88 dan juga surah Al-Baqarah ayat 168 gitu teman-teman. Jadi pola makannya Rasulullah beberapa di antaranya ada adab makan dan minum yang menyehatkan. Mencuci tangan sebelum makan itu tuh merupakan hal yang baik untuk kita rutinkan, untuk kita selalu lakukan karena bisa jadi di tangan-tangan kita ini ada kuman, ada bakteri atau mungkin virus gitu, sehingga kita perlu untuk mencuci tangan kita gitu agar kita tidak menzolimi tubuh kita. Kemudian makan menggunakan tangan dan menjilat jari. Jadi ternyata teman-teman, menurut penelitian di uh, sela-sela jari kita ini mengandung terdapat enzim rinase. Jadi enzim rinase ini baik karena sebagai pengikat bakteri. Jadi dengan enzim rinase ini akan berpengaruh terhadap sistem imun tubuh kita. Kemudian tidak meniup makanan dan minuman yang panas ini juga merupakan adab di dalam Islam terkait dengan makan dan minum. Dan juga minumnya ini diusahakan tiga tegukan dan tidak bernafas di dalam wadah tersebut gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kita bernafas di dalam atau meniup-niup gitu makanan atau minuman yang panas ini akan berpengaruh terhadap kualitas makan dan minuman kita gitu. Kalau misalnya air itu kan dia tuh kan H2O, kemudian udara yang dari mulut kita itu CO2. Maka minuman itu yang seharusnya pH air adalah 7 gitu, pH yang netral ini bisa menyebabkan air itu sifatnya asam.
Kemudian tidak berlebih-lebihan gitu. Sebagaimana gini, sebagaimana Rasulullah itu pernah ya ditanya sama dokter yang di Mesir ketika itu. Dokter Mesir itu tanya, "Kenapa kok orang di sini sehat-sehat gitu, banyak kan sehat-sehat?" Rasulullah menjawab, "Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali kami lapar dan berhenti sebelum kenyang." Jadi itu merupakan rahasia resep sehat ala Rasulullah. Itu jangan berlebihan dalam makan karena tidak baik. Karena teman-teman kesehatan itu didapatkan ketika kita seimbang nutrisinya. Atau eh, penyakit itu disebabkan karena kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi. Kalau misalnya kita kekurangan nutrisi, maka itu juga membuat tubuh kita tidak baik dan juga termasuk kelebihan nutrisi seperti kelebihan kalori itu bisa menyebabkan obesitas. Jadi jangan berlebihan dalam makan. Rasulullah ini dalam sabdanya menjelaskan bahwasanya perut kita itu merupakan sumber dari sarang penyakit dan Rasulullah mengatakan bahwasanya sepertiga itu untuk minuman, sepertiga untuk makan, dan sepertiga untuk udara. Dan kapasitas lambung dari kita itu hanya satu liter, teman-teman. Jadi jangan banyak makan. Jangan banyak makan ini salah satunya tips supaya kita juga itu tidak terjadi penumpukan di lambung kita. Karena kalau misalnya lambung kita ditumpuk dengan makanan-makanan yang dimana di situ membutuhkan waktu yang lama, ini juga berpengaruh terhadap sistem pencernaan kita. Kemudian tidak berburu-buru. Jadi di dalam Islam kalau kita makan itu harus tenang, tumaknina gitu teman-teman. Dan juga mengunyah secara pelan-pelan. Jadi di dalam sains itu dikatakan bahwasanya kalau kita mengunyah ini harus kurang lebih sekitar 30. Lebih baik itu kurang lebih 33 karena dengan mengunyah gitu, dengan mengunyah yang lama ini membuat kita kenyang dan juga menjadikan kerja dari lambung atau organ-organ pencernaan ini tidak terlalu berat. Beda halnya kalau misalnya kita makan yang itu dikunyahnya tuh cepat gitu, terlalu cepat, terlalu terburu-buru, tentu ini tidak baik. Ternyata kesehatan di dalam Islam, adab-adab makan dan minum menyehatkan ini adalah sesuatu yang selaras dengan sains. Baik berikutnya adalah kombinasi makanan. Jadi di dalam Islam ini Rasulullah ini salah satu sunnahnya adalah kombinasi dua jenis makanan yang berbeda sifat. Maksudnya sifat di sini dalam Tibun Nabawi yang ditulis oleh Imam As-Sayuti mengatakan bahwasanya makanan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu makanan yang bersifat panas dan dingin atau asam dan basa gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kita memakan makanan yang sifatnya panas, misalnya seperti kurma, daging, maka kombinasikan dengan sesuatu yang sifatnya ini adalah dingin. Apa itu dingin? Seperti semangka dan mentimun gitu. Jadi ada sabda yang disabdakan oleh Rasulullah gitu, bahwasanya Rasulullah ini pernah makan yaitu kurma. Kurma ini kan sifatnya panas. Kemudian Rasulullah kombinasikan dengan semangka atau kombinasikan dengan timun gitu. Dan ternyata secara ilmiah ini baik karena tubuh kita perlu keseimbangan asam dan basa gitu. Keseimbangan antara sifat gitu, sifat panas dan juga sifat dingin. Kemudian tidak menggabungkan makanan yang sejenis yang beda kandungan dan sifat, misalnya telur dengan susu, kemudian buah dengan susu gitu. Kemudian telur dengan daging itu tidak baik untuk kesehatan. Ternyata secara ilmiah, secara penelitian sudah membuktikan bahwasanya sunnah kesehatan Rasulullah terkait dengan kombinasi makanan ini juga sesuai dengan sains. Baik, berikutnya adalah waktu makan Rasulullah. Jadi waktu makan Rasulullah saat sarapan pagi, ternyata ada waktu-waktu yang dimana kita tuh sebaiknya makannya jangan terlalu banyak dan juga sebaiknya makannya banyak. Jadi di waktu pagi ini menurut Dokter Zaidul Akbar, kita tuh tidak perlu terlalu banyak makan gitu. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasulullah gitu, yang ada gitu dalam suatu hadis, bahwasanya kalau Rasulullah sarapan ini biasanya
kan gini, ketika bangun Rasulullah kan kumur-kumur ya, bersiwak gitu. Kemudian Rasulullah tuh eh, sebelum sebelum duha itu Rasulullah tuh minum air madu gitu. Kadang Rasulullah juga minum air yang rendaman dari kurma. Jadi air kurma yang sudah direndam ketika malam kemudian diminum di pagi hari. Kemudian untuk sarapan paginya Rasulullah mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Kemudian pada siang hari Rasulullah biasanya makan roti ya, roti yang dikasih kuah. Kemudian juga ada cuka di situ. Jadi di sini pada siang ini merupakan makanan pokok. Dan ternyata menurut uh, penelitian memang waktu makan terbaik adalah ketika siang karena ketika siang kita membutuhkan energi gitu untuk memulihkan energi, memulihkan metabolisme tubuh kita. Dan pada malam hari kalau Rasulullah makan ya, pada malam hari Rasulullah tuh biasanya makan sayur-sayuran gitu. Karena sayur-sayuran ini merupakan salah satu zat gitu, salah satu makanan yang mudah untuk dicerna oleh tubuh kita. Dan ketika Rasulullah memang makan pada malam hari, Rasulullah tidak langsung tidur. Rasulullah masih melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana dalam sabda Rasulullah, Rasulullah ini berzikir, kemudian Rasulullah ini melakukan aktivitas-aktivitas lainnya dan juga yang dilakukan oleh ulama ya. Ulama tuh biasanya sebagian ulama itu dalam kitab Atibun Nabawi dari As-Sayuti itu ulama tuh biasanya kalau misalnya makan malam dia tuh masih berjalan atau beraktivitas gitu. Jadi nggak langsung tidur, masih beraktivitas dulu. Baik, selanjutnya waktu makan sahur. Jadi waktu makan sahur ini mengakhiri ya dan juga berbuka ini diawali. Kemudian salah satu kesalahan dalam puasa itu kita langsung makan-makan berat. Jadi sebaiknya menurut dokter Ali Muhammad Ali Toha Assegaf itu yang merupakan dokter dan juga pakar tibu nabawi. Kita tuh kalau misalnya buka puasa tuh jangan langsung makan berat-berat, tapi cobalah kita makan kurma atau air gitu, yang dimana itu tidak terlalu membebani lambung kita gitu. Kemudian baru setelah maghrib antara maghrib dan isya kita itu makan makanan yang berat gitu. Dan juga jangan berbuka dengan yang pedas, yang asam gitu. Katanya dokter Muhammad Ali Toha Assegaf. Kemudian mengkonsumsi buah-buahan sebelum makan. Ternyata ini ada di dalam surah Al-Qur'an bahwasanya makanlah buah sebelum makan berat sebagaimana dalam surah Al-Waqiah ayat 20 sampai 21. Jadi ternyata di Islam itu juga mensyariatkan makan buah sebelum makan berat gitu. Ternyata ini juga secara sains itu tuh selaras gitu karena buah ini nih merupakan sesuatu zat yang proses pencernaannya tuh tidak lama, kurang lebih sekitar 30 menit ya. Berbeda dengan makanan berat seperti daging dan sebagainya yang memerlukan waktu berjam-jam gitu. Baik, kemudian wadah makan dan minum Rasulullah ya. Kita tidak diperkenankan untuk langsung minum dari teko, sebaiknya minum dari gelas karena supaya kita tahu di dalam gelas itu tuh ada apa. Ketika itu sahabat Rasulullah tuh pengen mau minum langsung dari teko, ternyata Rasulullah melarangnya gitu karena Rasulullah berkata, kita tuh tidak tahu apa yang ada di dalam teko itu. Bisa saja di dalam teko itu ada hewan-hewan gitu, misalnya kecoa atau ular gitu dan sebagainya. Makanya itu kita harus minum gitu dalam keadaan wadah yang terbuka agar kita tahu di dalam cairan tersebut ada apa. Kemudian dilarang minum yang wadahnya perak dan emas. Selanjutnya adalah pola tidur Rasulullah ya teman-teman. Dalam surah Al-Furqan ayat 47 dan juga Al-Qasas ayat 73 ini menjadi dalil bahwasanya kita tuh kalau tidur ya di malam hari begitu. Jangan begadang gitu. Sebagaimana yang artinya dari surah Al-Furqan ayat 47 ini, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat dan dia menjadikan siang untuk bangkit dan berusaha. Dan kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 73 mencari karunia Allah di siang hari dan beristirahat di malam hari. Jadi teman-teman jangan melawan fitrah ya, fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena kalau kita melawan fitrah ini mengakibatkan terjadinya kemudaratan yang kita dapatkan gitu teman-teman. Jadi di sini
ada beberapa hal ya terkait dengan pola tidur Rasulullah. Yang pertama, adab tidur yang menyehatkan yaitu berwudu. Tentu berwudu ini baik banget ya untuk kita. Salah satu manfaatnya untuk peremajaan kulit. Jadi kalau yang pengen awet muda, salah satu caranya supaya awet muda ya berwudu. Tapi berwudu bukan cuma pengen awet muda ya, tapi berwudu karena untuk ketaatan kepada Allah. Berikutnya adalah membersihkan tempat tidur gitu. Karena khawatir di tempat tidur kita ada hewan-hewan ya yang bisa mengganggu, membawa kemudaratan bagi kita, dan juga supaya kita dalam tidur tuh kondisinya tuh bersih gitu. Kita bisa menghirup udara yang bersih gitu. Karena kalau misalnya kita menggunakan bantal gitu, hal-hal yang ada di bantal itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Berikutnya adalah tidur di awal malam atau tidak bergadang. Jadi hukum bergadang itu adalah makruh. Jadi teman-teman gitu yang suka bergadang, yang tidurnya di atas 12 malam atau di atas 11 malam, mulai sekarang teman-teman mari merubah diri kita agar kita tidur di awal malam. Jadi biasanya Rasulullah ini kalau tidur itu adalah di awal malam. Jadi ketika Isya biasanya Rasulullah itu ngobrol-ngobrol ya sama istri gitu, sama keluarganya, baru Rasulullah itu tidur. Kecuali kalau misalnya ada hajat, yaitu berkaitan dengan strategi perang atau musyawarah, intinya musyawarah dengan sahabat gitu, sahabat Rasulullah, masalah perang atau masalah terkait dengan hukum-hukum syariat, maka Rasulullah ini begadang gitu. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i gitu. Muridnya bertanya gitu, kenapa kok wadah bejananya yang berisi air itu tidak disentuh oleh Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i ini tidak sholat tahajud? Gitu, nanya. Jadi Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya aku pada waktu Isya tuh masih memiliki wudhu sampai aku sholat subuh gitu. Aku sholat subuh dan aku tidak tidur sama sekali karena aku berijtihad gitu. Jadi Imam Syafi'i ini menggali hukum-hukum syariat gitu teman-teman. Jadi Imam Syafi'i tidak tidur. Jadi di sini ada hajat. Sebagaimana dalam kaidah ini perkara makruh diperbolehkan ketika ada hajat. Jadi kalau misalnya ada hajat ini nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada hajat ya jangan begadang gitu. Jangan menjadi begadang ini atau tidur di akhir malam atau pertengahan malam ini menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Jangan ya. Baik, berikutnya tidur dalam keadaan gelap karena ini memang baik untuk mata kita gitu. Baik untuk hormon-hormon tubuh kita. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik adalah kita tidur di awal malam dan tidur dalam keadaan gelap. Bagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu memadamkan api gitu. Memadamkan api itu maksudnya cahaya di dalam rumahnya. Kemudian berikutnya adalah tidak tidur setelah subuh. Jadi tidak tidur setelah subuh menurut para ulama ini hukumnya adalah makruh. Kalau misalnya begadang atau dan sebagainya itu biasanya ulama ini kalau misalnya emang ngantuk-ngantuk banget ditahan sampai terbitnya matahari atau waktu syuruk. Jadi teman-teman, jadi jangan tidur setelah subuh karena setelah subuh ini merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah. Jadi lakukan hal-hal yang produktif gitu, baik itu untuk perkara dunia ataupun akhirat gitu. Jadi jangan bermalas-malasan, mari cari keberkahan di waktu pagi yaitu bisa bersedekah dan melakukan segala hal lainnya yang baik. Berikutnya adalah tidur siang yang cukup itu atau qailullah. Jadi tidur siang yang cukup ini juga disyariatkan ya di dalam Islam gitu. Karena setan itu tuh tidak tidur siang gitu. Jadi kita tidur siang karena tidur siang ini tentu menjadi salah satu kebiasaan yang menyehatkan. Kalau kita tidur siang tuh jangan hanya itu ya, jangan hanya jadikan sebagai kebiasaan oleh sebagian orang gitu. Jadi sebagian orang tuh memang kebiasaannya adalah tidur siang gitu. Tapi tidur sianglah untuk beribadah kepada Allah gitu. Karena yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan adalah niat gitu. Kalau misalnya niat kita untuk beribadah, tidur untuk ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala karena ibadah itu. Tapi kalau misalnya kita tidak diniatkan untuk ibadah, maka kita tidak mendapatkan ibadah, teman-teman. Sebagaimana syaratnya ibadah adalah niat karena Allah dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan kapan waktu tidur siang ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
pendapat pertama adalah waktunya adalah sebelum zuhur dan pendapat kedua adalah setelah zuhur. Tapi kalau misalnya saya lebih condong kepada sesudah zuhur supaya kita bisa sholat di awal waktu, di awal zuhur itu teman-teman. Jadi kurang lebihnya itu ya, mungkin nanti kita bisa tambahkan dengan sesi diskusi. Mohon maaf teman-teman apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh banyak info yang kita dapat pada malam hari ini dari Mbak Hani terkait bagaimana kesehatan Rasulullah itu didapat dari cara makan, cara tidur, dan lain sebagainya. Wah, terima kasih Mbak Hani. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman peserta, nanti akan ada ya reward kecil-kecilan dari kami panitia untuk 3 peserta dengan pertanyaan terbaik. Nanti jadi boleh disiapkan dari sekarang pertanyaannya, bisa diketik di live chat sembari pemateri kedua nanti menyampaikan, atau boleh nanti secara live nanti boleh dihidupkan mic-nya lalu langsung bertanya kepada narasumber. Jadi boleh begitu. Jadi ada 2 cara bertanya. Yang pertama bisa dari live chat, atau nanti di akhir sesi diskusi dan tanya jawab, kita buka satu-satu mic-nya teman-teman peserta biar langsung bertanya secara langsung. Oke, kita tanpa berlama-lama masuk ke narasumber kedua, yaitu Ibu Dr. Kubrotu Aini. Kepada Ibu Dokter. Iya, halo. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya saya kenalan dulu ya teman-teman YIF yang ada di sini dan minta maaf juga kalau misalnya ada suara-suara yang suara-suara sepeda motor atau apa suara. Mohon maaf Bu Dokter, Mbak Kurotu, mungkin sinyalnya suaranya agak bermasalah baru. Di sini saya cuma menambahkan dari Mbak Hani aja terkait dengan pola. Ya, halo. Ya, halo, silakan. Sudah lancar. Ya, halo. Silakan. Sekarang jelas nggak, Mas? Jelas nggak sekarang? Karena di sini rumah saya agak susah, agak susah sinyal. Jadi langsung aja ya. Saya di sini cuma nambahin dari Mbak Hani tentang terkait pola hidup sehat dari Rasulullah. Jadi saya cuma menambahkan secara sainsnya aja, secara ilmiahnya ya. Halo, Mas Yudis, suara saya ini apa namanya kedengeran? Suara saya kedengeran nggak, Mas Yudis? Kedengeran jelas nggak? Dengar kok, Mbak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya cuma menambahkan cuma ingin menambahkan dari materi Mbak Hani tentang sainsnya pola hidup sehat ditinjau dari sisi medisnya ya. Pola hidup sehat itu apa sih?
kalau menurut Kemenkes, pola hidup sehat itu yaitu adalah gaya hidup seseorang yang memperhatikan tentang kondisi kesehatannya yang meliputi makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian cara makan dan minumnya, terus nutrisi yang dikonsumsi, aktivitas atau rutinitas sehari-hari. Langkah-langkah hidup sehat itu apa aja sih? Langkah-langkah hidup sehat itu konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu maksudnya memenuhi kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Kemudian olahraga, istirahat cukup, yaitu salah satunya adalah tidur. Kemudian menghirup udara yang bersih, menjaga lingkungan, yaitu menjadikan lingkungan kita itu lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu contohnya tidak membuang sampah sembarangan, terus menanam pohon atau bertanam, seperti itu. Terus kemudian dari sisi psikologisnya juga optimis, yaitu optimis itu selalu berpikiran positif, selalu bersyukur terhadap apa yang kita punya. Itu akan menjaga hidup kita akan lebih sehat. Kemudian pola hidup yang sehat itu kalau misalnya kita nggak mengindahkan pola hidup sehat itu bisa gimana sih? Itu dapat memicu pertama salah satunya sih penuaan dini, kemudian dari sisi psikologisnya yaitu stres dan bisa jatuh ke depresi juga. Terus kemudian obesitas atau anoreksia atau kekurangan gizi, kemudian selain itu, munculnya penyakit-penyakit kronis yang lainnya seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Kemudian lanjut ke, di sini saya menekankan ke pola makan sehat dan pola tidurnya ya. Pola makan sehat itu apa sih? Pola makan yang sehat itu adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan menekankan atau meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisinya, kemudian mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Nah, kalau ketika kita membahas pola makan yang sehat, tentunya kita harus tahu dong Bu Dokter, suaranya kurang jelas, Bu Dokter. Halo, halo Bu Dokter. Halo. Suaranya belum jelas. Sementara masih putus-putus. Dapat tadi Halo. Sedikit sudah dijelasin sama Mbak Hani proses pencernaan itu apa. Ya, sekarang kedengaran? Belum? Halo? Ya, sekarang sudah jelas. Ya, halo. Bu. Dok. Belum jelas ya? Kedengaran, Dok. Iya, Dok. Sudah jelas. Ya, halo. Mohon untuk Ya. Halo, Mas Yudis. Sudah jelas sekarang? Ya, sudah jelas. Mohon untuk diulangi penjelasan yang tadi, Bu Dokter. Udah jelas belum? Sudah Halo? Sudah jelas. Halo, Mas Yudis. Ya, halo, sudah jelas, Bu Dokter. Halo, suaraku udah jelas belum? Sudah, Bu Dokter.
jelas? Halo? Sudah? Halo, halo, halo. Halo? Silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Aduh, maaf ya. Udah jelas. Udah. Nah, ya proses pencernaan itu kayak gimana gitu. Kalau proses pencernaan itu mungkin sebagian udah pada tahu. Mungkin sebagian udah pada tahu kalau proses pencernaan apa aja. Dimulai dari mulut, jadi makanan masuk ke lidah, terus ada lidah, terus kemudian ke esofagus, makan itu proses pencernaan maksud saya. Jadi dimulai dari makanan itu masuk ke mulut. Di mulut itu dibantu dengan otot-otot rahang untuk Mas Adit, silahkan. Halo? Bu Dokter, suaranya hilang lagi. Mohon maaf, teman-teman peserta, ini mungkin kendala sinyal karena Bu Dokter ini domisilinya di Gales. Jadi sambil mengisi untuk Bu Dokter kembali masuk lagi ke Google Meet ini, ada satu pertanyaan, dua pertanyaan ini dari Mas Luhur Nirwana. Sama susu kan boleh dimakan daging, konsep sempurnanya nomor buruk setelah pertama komentari atau sambil dari Ibu Dokter ini kembali bergabung bersama Google Meet. Kak Yusuf, Halo, Kak Adit. Mbak Hani. Iya, oke. Ya, Terima ya. kasih atas oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Bayu. Pertanyaan ini pertama tentang apa ya? Oke. Ya, susu kan nggak boleh dimakan sama daging ya. Terus konsep 4 sehat dan 5 sempurna itu gimana? Jadi gini, memang ya salah satu yang menjadi kebiasaan masyarakat kita adalah mengkonsumsi buah-buahan setelah makan berat atau bisa dikatakan cuci untuk sebagai pencuci mulut gitu. Nah, ini yang perlu dikoreksi oleh kita. Cara mengkonsumsi buah-buahan yang selama ini dilakukan oleh sebagian oleh masyarakat. Jadi apa sih yang bakal kita dapatkan gitu ketika kita ini melakukan hal itu gitu, mau makan buah setelah makan berat gitu kan. Buah ini kan proses pencernaannya tuh membutuhkan waktu yang tidak lama, bagaimana kalau kita makan nasi atau makan daging gitu. Jadi yang kita peroleh dari hidangan pencuci mulut yang saya tahu yang bagaimana literatur dan juga kajian-kajian dan seminar yang pernah saya ikuti itu tuh tidak ada gitu, tidak ada manfaatnya. Justru ini akan menjadikan sampah atau racun bagi tubuh kita. Mengapa? Karena buah ini tidak dicerna secara alami di lambung, tetapi ikut, kalau diibaratkan tuh ikut nongkrong di lambung dalam waktu yang berjam-jam, dan ini bisa menyebabkan kubangan asam lambung yang pekat. Saya pernah dengar gitu, kalau pengen nyoba penelitiannya itu tuh kita bisa menggunakan asam cuka yang ditaruh di wadah, misalnya gelas kemudian diletakkan buah di dalam gelas, maka apa yang terjadi, maka itu akan menjadi salah satu buktinya gitu. Dan juga ada, kalau misalnya kita menaruh buah-buahan yang sudah dikupas di udara terbuka, maka itu mengakibatkan ya gizi-gizinya berkurang, gizi-gizinya tuh menjadi rusak, menjadi racun gitu teman-teman. Dan buah yang dikonsumsi gitu setelah makan ini akan terkontaminasi dengan
campuran-campuran dari makanan itu gitu. Jadi cairan lambung ini menjadi jadi hal ini menjadikan satu keburukan, kemudorotan bagi kita gitu. Jadi apa yang disunahkan oleh Rasulullah ini untuk mengkonsumsi buah-buahan sebelum makan utama memang terbukti benar. Jadi kita mengamalkan sunnah beliau, kita mendapatkan pahala dan juga tubuh kita menjadi sehat. Jadi betul teman-teman. Jadi intinya ini bukan malah menjadi kebaikan bagi kita, tapi menjadi racun dan juga menumpuk sampah di organ pencernaan kita termasuk adalah lambung. Itu halnya saya. Pengetahuannya saya begitu kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Hani. Ini Bu Dokter sudah kembali ke Google Meet kita. Jadi dipersilakan untuk Bu Dokter melanjutkan penjelasan tadi. Halo Bu Dokter. Halo. Halo Bu Korotua ini. Halo. Ya, masih belum ada respon dari Bu Dokternya. Masya Allah, terima kasih atas jawaban dari Mbak Hanifatul Zuhro terkait pertanyaan dari Mas Luhur Nirwana terkait konsep 4 sehat 5 sempurna. Oke, kita mungkin sambil diskusi lagi sembari menunggu Bu Dokter. Halo, halo Bu Dokter, apa sudah bisa dengar suara kami sekarang? Halo. Oke. Kita mungkin sambil merespon pertanyaan-pertanyaan yang ada di live chat. Ini dari akun Fariza Ramadhani dan Mentari Pagi. Ini pertanyaannya berkesinambungan. Ya, mungkin saya coba bacakan pertanyaannya, nanti akan ditanggapi lagi oleh narasumber pertama kita. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya, jika kita begadang, bolehkah jam tidur malam diganti saat siang hari? Terima kasih Kak. Wassalamualaikum. Lalu pertanyaan dari akun Mentari Pagi nih, bagaimana sih mengatasi kebiasaan begadang? Gitu. Itu kira-kira Mbak Hani memberikan komentar atau jawabannya terkait pertanyaan dari dua akun. Terima kasih Mas Aditya. Sebelumnya mohon maaf, di sini ada pertanyaan kedua dari Mas Bayu yang belum saya jawab. Jadi saya jawab dulu ya. Oh ya, Oke. Ya silakan. Jadi dari pertanyaan kedua dari Nirwana. Jadi apa sih dampak buruk kalau kita mengkonsumsi? Oh, tadi aku jawab itu ya. Aku jawab pertanyaan kedua, pertanyaan pertama belum dijawab ternyata. Oke, jadi aku jawab pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertamanya itu susu kan nggak boleh dimakan sama daging ya. Terus konsep 4 sehat 5 sempurna itu gimana? Oke, jadi gini, setahunya saya, susu dan daging itu kan memiliki protein yang tinggi gitu, protein yang tinggi. Jadi sebenarnya tuh masalah kesehatan itu bukan hanya disebabkan oleh kekurangan nutrisi, tapi juga disebabkan oleh kelebihan nutrisi. Jadi kelebihan nutrisi ini, kelebihan protein ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ pencernaan termasuk adalah lambung gitu teman-teman. Dan Rasulullah memang gitu tidak pernah mencampur antara susu gitu dengan ikan, susu dengan telur, susu dengan daging. Dan secara medis ternyata tindakan Rasulullah ini sangat tepat karena menggabungkan susu dengan ikan, kemudian telur atau daging akan menyebabkan proses pencernaan di lambung ini menjadi berat gitu. Karena memang ini sama-sama proteinnya tinggi ya gitu. Kalau kombinasi seperti itu menyebabkan masalah gitu, masalah terhadap organ-organ pencernaan. Jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan disebabkan karena kelebihan protein gitu. Kelebihan protein itu seperti
seperti itu. Apa ya? Ya, gastritis. Jadi gastritis ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan karena kita mengkonsumsi protein yang terlalu banyak gitu dalam satu waktu. Jadi terjadinya berbagai penyakit lambung itu seperti gastritis itu adalah peradangan selaput lendir pada lambung ini dengan gejala perut kembung, kemudian berasa akan muntah dan mual itu disebabkan karena yaitu karena pola makan yang salah gitu. Karena kita menggabungkan makanan yang sejenis yang beda kandungan gizi dan sifatnya gitu. Jadi ternyata di dalam Islam itu juga ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kombinasi atau kalau kita kenal itu dalam istilahnya itu adalah food combing ya semacam like that kita. Kurang lebihnya gitu ya. Mohon maaf. Oke Kak Baik, Bayu. terima Kak kasih Mbak Adit. Hani. Ya. Oke, Ya. terima kasih Mbak Hani, Masya Allah pertanyaannya. Ini kita kembali ke Bu Dokter. Ini sudah kembali. Oke. Mungkin mau menanggapi katanya terkait yang 4 Alhamdulillah. sehat 5 sempurna. Lalu setelah menanggapi terkait itu, saya persilakan untuk melanjutkan penjelasannya lagi. Baru nanti kita diskusi. Silakan Bu Dokter, silakan. Halo. Oh iya, menanggapi tadi yang 4 sehat 5 sempurna, katanya Mas Bayu tadi, pertanyaan Mas Bayu tadi. Halo, jelas ya? Jelas apa enggak? Jelas. Tadi udah jelas sih. Jelas. Ya, Jelas. menanggapi tadi Mas Bayu, sebenarnya udah ada di slide saya tadi, cuman saya belum selesai. Ya udah nggak apa-apa, dijelaskan di sini aja. Jadi kalau yang terbaru sekarang ini itu udah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Gitu. Jadi motonya sekarang udah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, yaitu kalau sekarang itu gizi seimbang. Gitu. Gizi seimbang itu maksudnya gizi seimbang itu maksudnya dalam satu porsi dalam sehari, dalam satu porsi makanan memakan bukan hanya satu jenis makanan saja. Jadi ada 4 jenis makanan yang harus terpenuhi. Yang pertama itu makanan pokok, contohnya nasi, terus kemudian sayur-sayuran, itu lauk pauk atau protein gitu. Jadi susu itu bukan yang sempurna, bukan bagian yang kelima sempurna lagi, karena susu itu udah termasuk ke dalam protein begitu. Benar sih katanya Mbak Hani. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya Mas Bayu tadi. Kok nggak ada suara? Oke, Masya Allah. Terima kasih, Bu Dokter. Mungkin bisa dilanjut lagi terkait slideshow. Tadi PowerPoint-nya terhenti di tengah-tengah. Dilanjutkan lagi. Iya, bentar. Saya coba dilanjutkan lagi ya. Tadi sampai ke sini ya. Tadi tapi udah jelas ini ya proses pencernaan. Kita semua udah tahu semua kan ya. Mohon izin slideshow-nya Bu Dokter. Tadi sih saya sampai ke bentar.
Sampai sini tadi ya. Ya, kalau proses pencernaan kan pastinya semuanya udah tahu ya. Dari mulai makanan masuk, makanan itu masuk dari mulut, kemudian kita mengunyah sampai kira-kira katanya Mbak Hani tadi 30 ya, benar 30 sampai halus, kemudian dia masuk ke esofagus itu lewat ajang, terus kemudian lambung. Kemudian di lambung itu terjadi proses enzimatik yang kemudian makanan kita itu akan diubah menjadi seperti bubur, atau kalau di bahasa medisnya kim ya, dia akan berubah menjadi kim. Nah, di lambung itu terjadi proses penggilingan itu sekitar 4 sampai 6 jam. Kemudian kim tersebut dilanjutkan ke usus halus dan terjadi pengosongan lambung. Masuk ke usus halus, dan di usus halus itu terjadi penyerapan zat-zat atau sari-sari makanan. Kemudian setelah terjadi penyerapan tersebut, lanjut ke usus besar, terus kemudian terjadi proses dan terakhir dibuang melalui rektum. Nah, kita tadi udah tahu proses pencernaan itu seperti apa. Kemudian tentang nutrisi tubuh kita, nutrisi atau makanan-makanan yang bagus untuk tubuh kita. Jadi yang kita tahu itu kan dari kecil itu kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, dari Kemenkes 2014 ini sekarang itu 4 sehat 5 sempurna lagi, mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Di sini ada gambar piring. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap hari kita tuh harus makan lebih dari 1 jenis makanan. Di sini ada 4 jenis makanan atau zat-zat gizi dalam 1 porsi, yaitu adalah makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dan dengan porsi seperti ini ya, gitu. Terus yang kedua, pesan umumnya yaitu lauk pauk atau protein tinggi, terus kemudian aneka ragam makanan pokok. Dan yang kelima itu ada pesan ini dari Kemenkes, yaitu batasi konsumsi manis asin lemak, yang artinya kita harus membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Nah, di sini tuh ada analoginya nutrisi yang kita butuhkan setiap hari itu sekitar apa sih? Mungkin kan banyak yang nanya makanan yang masuk ke tubuh kita tuh seapa sih gitu, seukurannya tuh kayak seapa sih gitu. Jadi saya analogikan biar bisa gampang ya dalam memilah-milah dan mengukur makanan. Halo? Ya, Ya, halo. halo, lanjutkan, Mbak. Halo, Bu. Ya, Ya, dokter. takut tiba-tiba hilang. Dilanjutkan ya. 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 Lanjutkan. Ya, dilanjut, Bu, dokter. Silakan. Ya, dilanjut ya. Maaf. Nah,
tadi ada lauk pauk. Lauk pauk itu contohnya karbohidrat. Karbohidrat, kita butuhnya karbohidrat itu sekitar 2 centong nasi atau 1000 gram per porsi. Terus kemudian di sini ada protein. Protein itu ada 2, protein nabati dan hewani. Susu itu termasuk protein apa ya? Ya termasuk protein hewani sih kalau menurut saya. Jadi bisa salah satunya, bisa dalam sehari itu kita bisa konsumsi salah satunya karena mereka tuh sama-sama protein gitu. Nggak ada yang bagusan yang mana tuh nggak ada. Jadi dia tuh sama-sama protein nabati dan hewani asalkan takarannya sama. Dan di sini saya pakai daging ya, protein hewani. Jadi sekitar 250 gram daging sapi. Kalau tempe itu sekitar 3 potong tempe. Terus kemudian yang paling penting adalah air atau air atau mineral ya. Jadi kalau satu hari itu kita butuhnya air tuh berapa sih? Sekitar 2.600 mili. Di sini udah ada gambarnya. Jadi sekitar 4 botol air mineral ukuran sedang plus air mineral yang gelas, 1 gelas air mineral gitu. Jadi ini nggak kurang, nggak lebih. Jadi sekitar itu. Terus kemudian serat itu bisa apa aja sih, buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah di sini saya misalkan apel yang ukurannya sedang sekitar 9 buah apel. Dan kemudian tadi anjuran untuk membatasi gula, garam, dan minyak, itu ada jembatan keledainya ya, dari Kemenkes. Jadi kalau gula sekitar 4 sendok makan. Terus kemudian kalau garam itu sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh. Tapi kalau diubah ke sendok makan itu sekitar 1/2 sendok makan dalam sehari. Terus kemudian L5 di sini adalah minyak ya. Kira-kira minyak, terus margarin, ya kayak gitulah, itu lemak. Misalkan di sini sekitar 5 sendok makan dalam sehari. Nah, untuk nutrisi dan pola makan udah saya sampaikan. Terus kemudian berlanjut ke pola tidur. Pola tidur, kita harus tahu definisi tidur itu apa sih. Tidur itu keadaan yang tidak sadar. Cuman tidak sadarnya itu sementara. Tidak sadarnya dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan. Rangsangannya bisa apa aja, bisa melalui suara ataupun sentuhan. Kemudian fungsi tidur. Fungsi tidur itu macam-macam. Yang pertama bisa meningkatkan respon imun di dalam tubuh ketika kita tidur. Terus kemudian meningkatkan penyimpanan gula di dalam otot dalam bentuk glikogen yang kemudian nanti akan menjadi energi ketika kita bangun dari tidur. Terus kemudian pada saat tidur otomatis semua organ kita itu diistirahatkan, termasuk otak. Terus kemudian fungsi tidur itu juga bermimpi. Saya kurang ngerti ya fungsi mimpi itu termasuk fungsi tidur apa enggak. Cuman di sebagian literatur ada yang bilang kalau mimpi itu adalah fungsi tidur dari manusia. Kemudian macam tidur ini sekedar tahu aja sih, karena nanti ada hubungannya dengan irama sirkadian. Jadi harus tahu ini juga macam-macam tidur. Macam tidur itu ada 2. Ada yang active sleep, ada yang quiet sleep.
Nah, pas waktu kita mimpi itu terjadi pada yang active sleep. Namanya aja active sleep ya. Jadi pas waktu dalam macam tidur ini, macam tidur active sleep ini, aktivitas di tubuh kita itu saat tidur enggak 100% menurun, tapi malah lebih aktif gitu organ-organnya. Terus kemudian kebalikannya yang quiet sleep ini dia biasanya tidak ada mimpi di quiet sleep. Dan ada beberapa fase. Fase yang pertama itu tidur yang dangkal, di mana fase dangkal ini dia akan mudah untuk dibangunkan. Kemudian ke fase kedua itu udah mulai menurun aktivitasnya. Terus kemudian fase ketiga itu udah mulai masuk ke tidur yang dalam. Terus kemudian di fase ketiga ini akan sulit untuk dibangunkan. Terus kemudian fase keempat itu udah mulai tidur yang dalam ya, sama susah dibangunkan, dan kalau misalnya bangun pun dia akan linglung. Cuman akhirnya nanti dia akan mengalami kualitas tidur yang bagus ketika sudah memasuki fase. Halo, Bu Dokter, suaranya hilang lagi. Keempat ini. Dan waktunya itu paling lama, sekitar 20 sampai 4. Halo, suara saya balik lagi apa enggak? Ya, halo. Kan? Balik lagi. Silakan dilanjut. Kualitas tidur itu ketika pola tidur kita sehat, berarti kualitas tidur kita itu bagus. Kualitas tidur yang bagus itu apa sih? Ketika kita sudah bangun dari tidur, maka terdapat kepuasan terhadap tidur kita. Berarti setelah kita bangun, kita merasa segar, merasa mendapatkan energi, dan tidak ada rasa gelisah, lesu, atau tanda-tanda fisik yang membuat kita kurang bersemangat. Baik. Dan kualitas tidur itu macam-macam. Untuk ini gangguan. Halo, udah dengar lagi? Siap. Ya, jelas, Bu. Halo. Ya. Kemudian gangguan tidur itu bisa kita lihat dengan tanda-tanda fisik dan tanda-tanda psikologis. Yang pastinya kalau tanda fisik itu sering kita, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami kalau udah kualitas tidur kita kurang, itu kita ngantuk, sering menguap, terus kemudian mata kita merah, terus ada mata panda, mata kita cekung, terus kita kurang konsentrasi, terus kemudian kalau dalam psikologisnya, sisi psikologisnya, kita mungkin akan menarik diri itu gini, kita nggak suka keramaian, kita nggak suka hal-hal yang terlalu bising, karena kita tuh pengen menyendiri gitu, pengen kita tuh udah ngantuk, terus terganggu dengan rasa bising itu, akhirnya kita keluar dari keramaian seperti itu, terus malas bicara, terus kemudian mungkin ada halusinasi atau ilusi kayak gitu. Terus kemudian lanjut ke hubungan tidur dengan hormon. Jadi di sini ada irama sirkadian ya, pas waktu di dalam tubuh kita itu
ada irama sirkadian. Irama sirkadian itu apa sih? Ya termasuk makan, tidur. Tidur itu, ketika tidur itu ada hormon-hormon yang harus diproduksi gitu di jam-jam tertentu. Jadi itu semacam kayak fungsi biologisnya tubuh kita gitu, dan itu harus terjadi setiap hari di dalam hidup kita gitu. Jadi ada hormon-hormon tertentu yang akan diproduksi ketika kita tidur, dan kalau misalnya hormon-hormon itu tidak terpenuhi, maka fungsional tubuh kita itu juga akan terganggu gitu. Jadi ada beberapa hormon yang di sini aku sebutin. Sebenarnya banyak, cuman nggak semuanya aku sebutin. Yang paling umum-umum aja ini. Jadi ada hormon leptin. Hormon leptin itu adalah hormon lapar ya. Hormon leptin itu, terus kemudian ada hormon grelin. Hormon grelin ini bersilangan dengan hormon leptin, yaitu hormon kenyang, terus kemudian hormon kortisol, hormon stres, kemudian ada hormon testosteron juga. Maaf, ini kebalik ya, hormon leptin itu hormon kenyang. Di situ dia ketika tidur, hormon-hormon ini tuh berproduksi gitu, dan akan berpengaruh ke kalau misalnya dia terlalu berlebihan, maka cenderung kita akan terlalu ingin mengkonsumsi makanan. Kalau misalnya kita kekurangan hormon, misalnya hormon kenyang ya, jika kurang maka keinginan menambah asupan energi itu dan asupan energi dan kalori itu akan meningkat juga. Jadi kita akan merasakan akan merasakan lapar terus gitu, sehingga kita selalu akan mengkonsumsi makanan-makanan yang berkalori tinggi, sehingga akan menyebabkan obesitas kayak gitu. Baik, Bu Dokter, mohon izin Kemudian menyampaikan. Halo, Bu Dokter, mohon izin menyampaikan waktunya 5 menit lagi untuk penjelasannya. Setelah itu kita jam 21.00 ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Mohon iya. Ya, setelah ini udah selesai kok. Ya, oke. Lanjut ke hormon testosteron. Di hormon testosteron ini, kalau misalnya kita tidak memproduksi dengan baik pas waktu tidur, maka massa otot kita, terus perkembangan tulang kita, terus kemudian di situ juga ada pembakaran lemak. Jadi kalau misalnya kekurangan hormon testosteron ini, proses pembakaran lemak saat tidur itu juga tidak akan berlangsung dengan baik. Kemudian ada hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres, di mana tergantung banget stresor kita ketika tidur itu, stres itu tinggi. Maka yang tadi aku bilang, ada tanda-tanda psikologis tadi yang akan menyebabkan kita menarik diri, terus akan mudah down, mudah stres, karena produksi hormon kortisol ini yang tidak maksimal gitu. Iya, udah. Mungkin cuman itu aja. Maaf ya. Kalau misalnya, ini cuma menambahkan aja sih, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin aku bisa jawab.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Dokter, Ibu Qurratu Aini sudah menambahkan informasi terkait kesehatan, terkait 4 sehat 5 sempurna tadi dengan gizi seimbang. Wah, itu sungguh bermanfaat. Saya termasuk yang juga suka susu, tapi susunya dicampur. Berarti yang Joshua itu berarti itu kurang sehat ya. Mohon izin, itu hanya bercanda saja. Oke. Di live chat sudah ada beberapa pertanyaan. Tadi dari Mas Luhut Nirwana sudah dikomentari. Kita masuk ke akunnya Mas Fariza dan Mentari Pagi. Ini berkesinambungan pertanyaannya. Bolehkah tidur malam diganti tidur Bagaimana sih mengatasi kebiasaan begadang itu? Mungkin narasumber satu atau narasumber kedua bisa memberikan komentar dan jawabannya. Disilahkan. Mengatasi tidur ya. Mungkin Mbak Hani mau menjelaskan? Mbak Kur aja dulu. Mbak Kur tadi belum. Oh ya. Ya, nanti mungkin aku nanti ada sedikit penjelasan. Oke. Jadi kalau menurut saya ya, menurut yang saya baca untuk menangani pola tidur yang nggak baik itu, misalnya gimana nih? Misalnya kebalik gitu tidurnya, kita sering begadang gitu. Betul. Jadi balas dendamnya tuh waktu di pagi atau siang gitu, Mbak? Agak susah ya untuk untuk Halo, suaranya Bu Dokter. Halo, mungkin narasumber ke satu bisa memberikan komentar dulu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Fariza Ramadhani. Fariza Ramadhani ini ikhwan apa akhwat ya? Oke, Mbak Thomas, Fariza Ramadhani berkaitan dengan pola tidur ya, begadang. Jadi begadang ini memang di dalam Islam itu hukumnya makruh karena memang kalau namanya makruh ini pasti ada keburukan-keburukannya gitu, ada sesuatu yang perlu kita hindari gitu. Jadi kalau misalnya tidur itu balas dendamnya di siang hari karena begadang itu berarti kan menyalahi fitrah gitu. Bagaimana Allah ya dalam firman-Nya itu kan menerangkan bahwasanya malam itu adalah untuk beristirahat, sedangkan waktu siang adalah untuk mencari karunia Allah. Makanya itu sebaiknya memang kita harus sesuai dengan fitrah. Jadi, soalnya saya pernah dengar dari kajiannya Ustadz Zaidul Akbar bahwasanya pada malam hari itu ada hormon tertentu yang semestinya tuh tubuh kita tuh keluarkan gitu. Hormon itu namanya hormon melatonin, semacam itu telah melatonin gitu. Jadi hormon itu Allah ciptakan kepada kita itu adalah untuk memperbaiki tubuh kita, memperbaiki metabolisme tubuh kita. Jadi sarannya saya jangan merusak pola tidur kita dengan mengubah siang jadi malam gitu, karena kerja hormon tertentu itu berbeda-beda. Jadi itu sebabnya Allah menciptakan malam sebagai penutup untuk kita, penutup atau pakaian. Ini maknanya itu menjadikan malam Allah tuh sebagai waktu bagi tubuh kita untuk istirahat. Jadi lakukanlah gitu sesuai dengan fitrah gitu, fitrah yang Allah tetapkan. Malam untuk tidur, kemudian ya siang untuk mencari karunia Allah, siang untuk beribadah. Beribadah dan juga bekerja gitu teman-teman. Itu ya untuk Fariza Ramadhani. Sepertinya Mbak Kur udah join, mungkin Mbak Kur bisa jawab pertanyaan lain ya?
Ya, yang mungkin Bu Dokter bisa memberi komentar terkait pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi kebiasaan begadang. Punya kebiasaan begadang. Ya mohon maaf ya tadi langsung menghilang. bisa teratasi itu, cuman nggak bisa langsung berubah 360 derajat, itu nggak bisa. Jadi harus perlahan dan harus dengan niat. Kalau misalnya kita biasanya tidur jam 12 malam, itu kalau bisa kita kurangi 15 menit waktu tidurnya. Jadi kalau misalnya jam 12 malam kebiasaan kita tidur, maka usahakan kita niatkan kita tidur jam 11.55 ya. 11.45. Pokoknya kita kurangi 15 menit. Dan kemudian kita lihat durasi tidur kita itu, kita nilai sendiri durasi tidur kita itu berapa lama. Kalau misalnya durasi tidur kita itu 6 jam, maka kita harus hitung, kita harus bangun itu jam berapa gitu. Misalnya jam 12, misalnya jam 6 ya, kan kita bangun itu jam 6, gitu. Kemudian kalau kita udah nyaman dengan tidur jam 11.45, kita kurangi lagi jadi 15 menit lagi, dan begitu seterusnya. Maka nanti kalau misalnya kita sudah nyaman dengan jam tidur mungkin jam 10, maka tetap lanjutkan itu tetap jam 10 gitu. Kita usahakan tidur itu jam 10 gitu. Kalau bisa kita itu bikin kayak jadwal. Kita bikin jadwal sendiri gitu. Jam berapa kita akan tidur, jam berapa kita akan bangun, kayak gitu. Dan jangan lupa alarm ya. Tapi kalau alarm itu jangan pakai alarm yang apa sih namanya 15 menit lagi nanti apa namanya dia alarm yang sekali bunyi udah gitu. Soalnya nanti kalau misalnya kita pakai alarm yang snoozing ya namanya ya, itu nggak bisa kita perbaiki pola tidur, malah bikin kita kesel nanti. Itu sih salah satunya. Dan kalau misalnya kamu sering begadang, itu kan berarti ada gangguan tidur ya. Ada gangguan tidur, berarti mungkin insomnia, kita nggak bisa tidur, maka jatuhnya kita tidur itu susah gitu, kayak insomnia gitu. Maka suasana tidur kita itu di dalam kamar diusahakan itu senyaman mungkin. Entah kita dengerin tilawah, atau kita berwudu. Mungkin dengan berwudu kita akan tenang. Terus kemudian menggunakan wangi-wangian aromaterapi gitu. Ya mungkin itu bisa membantu jatuhnya kita tidur gitu. Usahakan kita tidur tepat waktu sesuai niat kita. Ya itu sih langkah-langkahnya mungkin bisa membantu untuk memperbaiki pola tidur. Karena saya berhasil. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter dan Mbak dari atas respon pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan lagi di live chat. Yeah. Namun mungkin sebelum menjawab pertanyaan di live chat, mungkin kita memberi kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya langsung. Jadi boleh peserta yang ingin bertanya langsung akan kita unmute mic-nya, lalu kita bisa berinteraksi langsung. Mungkin ada dari salah satu peserta yang ingin langsung bertanya gitu, langsung ingin ngobrol langsung dengan 2 narasumber kita pada malam hari ini. Dipersilakan, siapa mungkin
Mungkin ada? Sepertinya belum ada. Sebelum ada yang berkenan ingin bertanya langsung, kita lanjut tanggapi pertanyaan di live chat, yaitu pertanyaan dari Octavia Isni Fariza. Assalamualaikum Kak, mau nanya, di masa pandemi ini hampir semua kegiatan dilakukan secara daring. Nah, bagaimana menjaga agar mata tetap sehat dan tidak lelah? Oke, ini berkaitan terkait kesehatan mata. Monggo, disilakan narasumber 1 atau narasumber 2 memberikan komentarnya. Iya, mulai Mbak Kur apa saya? Silakan, mungkin Mbak Hani dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ya, jawab terserah. Ya, Mungkin Mbak Hani dulu. Ya, terima kasih Mbak Oktaviani atas pertanyaannya. Di sini saya menjawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Jadi setahu saya untuk menjaga kesehatan mata agar mata ini sehat dan tidak lelah itu adalah sebagaimana yang sudah tadi kami jelaskan ya, yaitu adalah meningkatkan kualitas tidur kita gitu. Jadi kualitas tidur kita tuh ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah bahagiakan diri kita. Jadi gini teman-teman, ulama di dalam Islam maupun Rasulullah itu tidurnya tuh tidak begitu lama. Jadi memang salah satu ciri-ciri orang soleh itu biasanya tuh dia tuh tidak banyak tidur ketika malam. Jadi ada dalam surah di Al-Qur'an bahwasanya mereka itu adalah yang sedikit tidurnya di malam hari. Ada itu saya lupa surah dan ayatnya gitu. Tapi apa sih yang membuat mereka walaupun tidurnya hanya sedikit, tidak banyak. Jadi ulama tuh kira-kira saya pernah dengar gitu. Jadi kurang lebih tuh ulama tuh tidurnya tuh kira-kira tuh sekitar 4 jam. Gitu. Jadi Rasulullah tuh juga tidurnya tuh di awal Isya dan juga Rasulullah tuh bangun kurang lebih sepertengah malam gitu. Kalau misalnya kita hitung ya kalau dari waktu maghrib anggap aja waktu maghrib tuh jam 6, terus subuh itu jam 4. 4 berarti 12 tambah 4, 6 tambah 4, 10. Berarti 6 ditambah 5 kurang lebih sekitar jam 1 gitu. Sekitar jam 1 Rasulullah bangun. Jadi tidurnya Rasulullah tuh nggak banyak gitu, nggak sampai 8 jam dan sebagainya, enggak. Tapi rahasia mereka memiliki kualitas tidur yang sehat adalah kualitas iman mereka gitu. Kualitas iman mereka yang dekat kepada Allah, kualitas iman mereka yang terjaga gitu. Terhindar dari penyakit-penyakit hati gitu. Ketika hati kita sehat gitu, ketika hati kita bahagia, ketika kualitas iman kita baik, maka insya Allah itu akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita gitu teman-teman. Jadi dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan lainnya gitu teman-teman. Jadi salah satu cara mendapatkan kualitas tidur yang baik adalah kondisikan hati kita gitu. Hindari dari penyakit-penyakit hati dan kondisikan tubuh kita menjadi orang yang bahagia gitu ya, orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tipsnya saya teman-teman. Mungkin secara sains itu nanti bisa diberikan tipsnya oleh Mbak Kur. Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Mbak Hani. Bu Dokter mungkin bisa menanggapi terkait pertanyaan yang mata yang sering lelah karena kita di masa pandemi nih, jadi sering melihat laptop, sering melihat handphone. Jadi gimana sih menjaga mata ini, kualitas mata ini tidak cepat lelah dan tetap sehat? Mungkin bisa menanggapi yang itu. Yang pasti ya makasih. Kalau dari saya sih hampir sama kayak Mbak Hani ya. Yang pasti untuk untuk menjaga kesehatan pastinya pola tidurnya juga harus baik, kualitas tidurnya juga harus baik sehingga seperti yang kita bilang tadi, jadi kan ada tanda-tanda fisik gitu ya. Kalau misalnya kualitas tidur kita itu tidak bagus, akan menyebabkan kurang konsentrasi itu bisa. Dan kemudian untuk
untuk di laptop atau banyak melihat layar itu sebenarnya memang kurang bagus sih, karena dia kan radiasi, ada radiasinya. Jadi mungkin tapi kalau misalnya untuk daring itu mungkin berapa jam ya kira-kira, 1 jam atau 2 jam itu sih nggak masalah untuk ini. Cuman kalau di luar belajar itu di luar daring itu usahakan jangan terlalu banyak melihat layar HP ataupun layar laptop atau komputer karena itu ada radiasinya. Kalau bisa perbanyak makan wortel atau yang mengandung vitamin A untuk menunjang kesehatan mata. Ya, itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih, Masya Allah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena ini ada 2 pertanyaan lagi dari Dialova Fortuna. Mungkin pertanyaan dari Mas Alfian Toto ini. Di kalangan teman-teman saya, termasuk saya, seringkali harus bekerja bergantung shift kerja yang memang terjadwal di shift malam. Seminggu shift siang, seminggu shift malam, sehingga kami tidak bisa mengamalkan sunnah. Lalu apa yang harus kami lakukan? Mungkin diberi komentar, silakan. Dari Bu Dokter dulu mungkin sekarang, kan tadi Mbak Hani sudah yang pertama, sekarang mungkin Bu Dokter ngasih komentarnya. Halo? Ya, Guru. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya, Mas. Itu kayaknya lebih ke Mbak Hani ya untuk menjalankan sunnah ya. Ya, jadi pertanyaannya dari Mas Alfian Toto Wibisono ini shift kerja. Jadi kadang tuh Mas Alfian ini punya seminggu shift kerja Pak siang, punya seminggu shift kerja malam. Amalkan sunnah-sunnah yang lain. Gimana solusinya? Halo? Iya. Oke, baik. Ini Hani dulu atau Mungkin Hani aja dulu. Terima kasih Kak Toto atas pertanyaannya. Jadi begini, dalam suatu kaidah itu dikatakan bahwasanya makruh itu bisa hilang ketika ada hajat. Bagaimana yang sudah dilakukan oleh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu, dan juga salah satunya adalah Imam Syafi'i. Mereka memiliki hajat tertentu sehingga mereka harus begadang gitu. Dan ini diperbolehkan karena sebagaimana dalam kaidah tersebut karena ada hajat. Jadi selama ada hajat di sana dan itu merupakan sesuatu yang bukan merupakan kebiasaan gitu. Jadi bukan sesuatu yang rutinitas berlanjut setiap hari berlanjut, enggak gitu. Jadi itu enggak masalah. Termasuk adalah sif-sifan. Jadi kalau sif-sifan itu kan berarti kan misalnya pekan ini begadang gitu, pekan berikutnya tidak. Jadi itu tidak masalah karena di sini ada hajat gitu, ada hajat yang kita butuhkan untuk kita lakukan gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Toto. Jadi nggak masalah. Oke, alhamdulillah. Oke. Ya, kita mungkin lanjut ke pertanyaan di live chat yang terakhir ya, dari Dialova Fortuna. Nah, ini untuk kedua narasumber pertanyaannya. Bagaimana korelasi antara kesehatan lahiriah dengan kesehatan batiniah? Begitu juga sebaliknya. Allah, terima kasih sebelumnya. Baik, silakan. Mungkin bisa dimulai Mbak Kur dulu. Ya, Bu Dokter silakan. Ya, oke. Makasih atas pertanyaannya. Korelasi antara lahiriah dan batiniah. Kalau menurut saya secara medis itu berhubungan sekali ya. Dari slide saya tadi itu kan pasti ada dari sisi psikologis dan
dari sisi fisiologisnya gitu. Jadi semua itu harus seimbang antara psikologis dan fisiologis atau fisik kita itu harus seimbang agar terbentuk pola hidup yang sehat. Jadi kalau misalnya psikis kita nggak bagus, maka fisik kita pun juga akan berpengaruh. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Hani. Ya, silakan. Ya. Mbak. Ya baik, terima kasih. Jadi gini teman-teman, dalam kesehatan Islam itu memang sehat tuh dibagi dua ya. Secara umum sehat dibagi dua. Jadi ada namanya sehat kolbu kita gitu. Jadi kolbu ini memang ada beberapa kategori gitu. Ada kolbu yang hati gitu, hati yang sehat atau kolbun salim. Kemudian juga ada hati yang mati, juga ada hati yang sakit gitu. Jadi hati yang sakit itu karena ada beberapa penyakit-penyakit hati gitu, seperti hasad, kemudian ujub dan sebagainya gitu. Jadi di dalam Islam itu kita mengenal namanya sehat secara jiwa atau hati, dan juga ada sehat secara fisik gitu. Dan kesehatan Islam ini itu tuh ada salah satu cirinya itu adalah holistik gitu. Jadi holistik ini apa maksudnya? Jadi holistik itu adalah memperhatikan semua aspek. Jadi di dalam Islam itu ada beberapa yang harus kita penuhi kesehatan gitu, yang harus kita dapati semuanya. Gitu apa? Sehat jiwanya, sehat sosialnya, sehat spiritualnya, kemudian bagaimana yang pernah saya ketahui dari dokter aku kok lupa nama dokternya ya. Ya, Dokter Ali Toha, lupa aku. Ya pokoknya seorang dokter dan pakar Ibu Nabawi itu. Jadi itu memang kesehatan yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya ya, salah satunya contohnya gini. Kalau misalnya kita memiliki bukan kita ya, semoga orang lain dah gitu, sifat mudah dengki gitu, mudah dan sebagainya, itu kan merupakan penyakit hati, dan penyakit hati ini bisa menimbulkan yang namanya stres gitu. Kalau misalnya kita stres, ini kan juga berpengaruh terhadap sistem imun kita gitu, sistem kekebalan tubuh kita. Semakin kita kekebalan tubuh kita ini akan menurun, dan itu tentu tidak baik untuk kondisi kita. Jadi antara sehat fisik dengan sehat jiwa ini memang satu sama lain itu saling berkolerasi gitu, saling berhubungan gitu. Dan ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan dan hal yang perlu kita peroleh, sehat fisik dan juga sehat jiwa. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Hanifah Tujuro, narasumber kita yang pertama, atas responnya, atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita tinggal 9 menit lagi. Ini dari akun bernama Mentari Pagi. Halo Mbak atau Mas, mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Ini mungkin bisa jadi satu-satu pertanyaan yang mungkin bisa langsung berinteraksi dengan narasumber. Jadi kita mau ada peserta yang langsung berinteraksi. Silakan mungkin Mbak atau Mas Mentari Pagi bisa dinyalakan mic-nya. Halo, Mbak atau Mas Mentari Pagi, silakan. Boleh dinyalakan mic-nya. Kita ingin dengar suaranya dan dipersilakan untuk bertanya langsung kepada dua narasumber kita malam ini. Sepertinya ada respon. Oke, saya bacakan pertanyaannya karena ada respon dari Halo, akunnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin menanyakan, saya ada masalah terkait berat badan yang nggak kunjung naik gitu ya. Dari sekitar 4 tahun yang lalu sampai sekarang tuh tetap stagnan dan nggak ada kenaikan gitu.
Apa mungkin ada masalah kesehatan lain ya yang mempengaruhi? Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo narasumber kita bisa diberikan tanggapannya. Iya, halo. Iya, mungkin dari Mbak Kur dulu. Iya. Mbak Kur dulu. Iya, Mbak Hani. Jadi gini ya Mbak Mentari, makasih ya pertanyaannya. Berat badan nggak bisa naik atau berat badan nggak bisa turun itu banyak faktornya ya. Pertama kita harus tahu berat badan kita itu ideal apa enggak gitu. Ngukurnya itu pakai indeks massa tubuh. Biasanya indeks massa tubuh itu berat badan dibagi tinggi badan meter kuadrat gitu. Terus kemudian bisa dipengaruhi dengan genetik juga. Kalau misalnya di keluarganya sampean genetiknya itu emang nggak bisa menaikkan berat badan, emang berat badannya segitu-segitu aja, ya udah genetiknya segitu-segitu aja gitu. Terus kemudian ada faktor dari aktivitas. Jadi kalau misalnya makannya kamu banyak, kamu merasa makannya banyak gitu, cuman nggak berat badannya itu nggak naik gitu. Itu bisa dilihat aktivitasnya. Kalau misalnya aktivitasnya berat, otomatis kebutuhan nutrisinya itu juga, atau kebutuhan makannya itu juga banyak gitu. Terus kemudian faktor apa lagi ya? Metabolisme tubuh, hormon juga mempengaruhi gitu. Berkaitan dengan pola tidur itu juga gitu. Atau mungkin ya ada penyakit-penyakit yang lainnya yang kita nggak tahu. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Mentari. Silakan, Mbak Mentari. Baik, terima kasih dokter. Saya rasa penjelasan sudah cukup lengkap. Terima kasih banyak dokter. Alhamdulillah. Terima kasih kembali kepada Mbak Mentari. Oke. Ya, sama-sama. Ya, waktu menunjukkan jam 21 lebih 25 menit. 5 menit lagi kita akan oleh dua narasumber kita bahwa Masya Allah Rasulullah sebagai suri tauladan kita, bahkan cara makan, cara tidur Rasulullah sudah mencontohkannya, dan kita mengetahui hal itu disupport oleh sains, kebenaran sains yang mendukung akan hal tersebut. Pelan-pelan mencuri tauladani tindakan Rasulullah terkait cara makan, cara tidur, dan lain sebagainya. Mungkin saya dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang disampaikan oleh kami. Saya tutup selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan lagi ke host untuk menutup acara. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit sebagai moderator kita malam ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk pemateri 1 Mbak Hani dan pemateri 2 Dr. Kurotu. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat dalam webinar YIF kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk semuanya. Untuk 3 penanya terbaik, ya Mas Adit, ya penanya terbaik akan diumumkan di grup ya. Jadi nanti di grup akan kita umumkan 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan apa Mas Adit? Pulsa. Yang mendapatkan pulsa. Masuk. Kenapa? Nggak denger aku, Mas. Sorry. Oke, jadi nanti ketika diumumkan di grup siapa 3 penanya terbaik, pulsanya juga langsung segera masuk, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, semoga dari sekian banyak peserta ini
3 diantaranya mendapatkan rezeki pulsa. Ya. Oke, demikian acara webinar kita kali ini. Terima kasih dan semoga bisa bertemu di acara-acara berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan boleh keluar dari meet kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ditinggalkan meet-nya karena kita sudah selesai. Nah, ini sudah yift semua ya? Ya udah kayaknya ya. Sudah. Iya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada Mas Yusuf Armadi enggak Bapak? Mas Yusuf. Mas Ucup Mas, Bapak halo. lanjut aja. Orang dalam. Maaf aku izin live ya, aku mau pulang. Siapa ini? Nanti masuk lagi, join lagi kan? Hani, iya. Oh, Mbak Hani. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Iya, Han. Waalaikumsalam. Ya, silakan dievaluasi MC-nya. Oh, aku grogi. Kan Pak Siru ambil alih. Pak